Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Aulina dengan NIM akhir 155. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang perang salib. Nah, yang pertama ada sejarah awal. Jadi perang salib ini adalah perang keagamaan yang berdiri selama hampir 2 abad pada tahun 1906 sampai 1291 Masehi. Nah, jadi perang ini tuh dipicu oleh keinginan umat Kristen yang membebaskan Baitul Maqdis dari kekuasaan Islam dan menggunakan salib sebagai simbol perang suci. Nah, penyebab utamanya terjadinya perang salib ini tuh ada 3. Yang pertama karena faktor agama, yang kedua ada faktor politik, dan yang terakhir karena faktor sosial ekonomi. Pertama, faktor agama. Nah, semenjak dinasti Saljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah ini pada tahun 1070 Masehi, pihak Kristen ini tuh tidak merasa bebas lagi untuk menunaikan ibadahnya ke sana. Nah, kemudian pendeta Kristen Peter Amin ini tuh mengalami perlakuan buruk saat berziarah dan kemudian mengadukan masalah itu tuh kepada Paus Urbanus II dan mengajukan permohonan untuk melakukan perang suci. Nah, kemudian Paus Urbanus II dalam Kongres para bangsawan maupun rakyat jelata di Clermont, Prancis pada tahun 1095 Masehi mengatakan bahwa bagi mereka yang berangkat perang, harta benda dan keluarganya dilindungi, dosa-dosanya diampuni, dan apabila dia mati, maka dia matinya suci. Lalu ada faktor politik. Pada waktu itu, Paus memiliki kekuasaan dan pengaruh yang sangat besar terhadap raja-raja yang berada di wilayah kekuasaannya. Dan Paus itu juga dapat menjatuhkan sanksi kepada siapa saja yang membangkang dengan perintah Paus untuk mencopot pengakuannya sebagai raja. Nah, lemahnya umat Islam itu yang pertama, dinasti Saljuk di Asia Kecil itu pecah. Dinasti Fatimiyah di Mesir dalam keadaan lumpuh, dinasti Umayyah di Spanyol goyah. Yang kedua, terjadinya pertentangan segitiga antara dinasti Abbasiyah di Baghdad, dinasti Umayyah di Spanyol, dan dinasti Fatimiyah di Mesir. Karena masing-masing itu memproklamirkan dirinya sebagai khalifah. Nah, kekalahan Bizantium di Manzikert pada tahun 1071 Masehi dan jatuhnya Asia Kecil ke dalam kekuasaan dinasti Saljuk telah mendorong Kaisar Alexius I Komnenos untuk meminta bantuan kepada Paus Urbanus II dalam usahanya untuk mengembalikan kekuasaannya ini di daerah-daerah pendudukan dinasti Saljuk. Nah, Paus Urbanus II ini bersedia membantu Bizantium karena adanya janji Kaisar Alexius untuk tunduk di bawah kekuasaan Paus di Roma dan dengan harapan untuk dapat mempersatukan gereja Yunani dan Roma. Kemudian faktor sosial ekonomi. Nah, faktor sosial ekonomi ini tuh terdapat krisisnya ekonomi di Eropa, ambisi pedagang, dan janji kesejahteraan serta penghapusan pajak, dan juga dari Paus pendorong rakyat Eropa ikut perang salib. Kemudian tahap pertama pada tahun 1906 sampai dengan 1144 Masehi yang disebut sebagai periode serangan orang-orang Kristen yang terjadi dalam 2 gerakan. Yang pertama itu gerakan pertama disebut dengan gerakan gerombolan rakyat jelata, yang dimana mereka ini tuh tidak disiplin dan tidak mempunyai pengalaman perang. Yang kedua merupakan ekspedisi militer, gerakan ekspedisi militer, yang dimana dia tuh disiplin dan mempunyai pengalaman perang sehingga mereka mampu mengalahkan umat Islam dan berhasil mendirikan beberapa kerajaan Latin Kristen di dunia timur. Kemudian perang salib pertama dipicu dengan pidato
Paus Urbanus II, pasukan awal yang berjumlah besar namun banyak yang kalah karena tidak terlatih. Nah, kemudian Perang Salib II. Nah, sebelum menduduki Baitul Maqdis, pasukan Kristen itu lebih dahulu merebut Anatolia Selatan, daerah Tarsus, Antioquia, Aleppo, dan Aruha atau Edessa, dan selain itu Tripoli, Syria, dan Acre. Kemudian tahap kedua pada tahun 1144 sampai dengan 1193 Masehi. Nah, tahap kedua ini tuh disebut dengan periode reaksi umat Islam karena jatuhnya wilayah kekuasaan Islam ke tangan kaum Kristen, sehingga Imaduddin ini Zangki atau Nuruddin Zangki dan Salahuddin Al-Ayyubi bangkit melakukan perlawanan untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai orang Kristen. Nah, yang pertama Imaduddin Zaki. Nah, jadi Imaduddin Zaki ini tuh dia berhasil merebut kembali Edessa dan Aleppo dari tangan orang Kristen pada tahun 1144 Masehi. Nah, kemudian Nuruddin Zaki yang melanjutkan perjuangan ayahnya dan dia berhasil membebaskan Damaskus atau Syam pada tahun 1147 Masehi, di Antioquia pada tahun 1149 Masehi, dan Mesir pada tahun 1169 Masehi. Nah, yang ketiga ada Salahuddin Al-Ayyubiyah. Jadi Salahuddin Al-Ayyubiyah ini tuh berhasil mendirikan dinasti Ayyubiyah dan berhasil membebaskan Baitul Maqdis pada tanggal 2 Oktober 1187 Masehi setelah dikuasai orang Kristen selama 88 tahun, dan menghadapi Perang Salib III dan mengadakan perjanjian damai Sulh Ar-Ramlah pada tahun 1192 Masehi. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap ketiga pada tahun 1193 sampai 1291 Masehi. Nah, tahap ini tuh dikenal dengan periode kehancuran pasukan perang salib atau periode perang saudara kecil. Nah, yang perang salib ini tuh akan berakhir. Nah, perang salib berakhir. Palestina direbut kembali pada tahun 1247 Masehi di masa pemerintahan Malik al-Saleh. Nah, ketika dinasti Ayyubiyah berakhir di Mesir dan dikuasai oleh kaum Mamalik, mereka ini tuh berhasil merebut kota Akka dari tangan orang Kristen pada tahun 1291 Masehi. Nah, semua kota yang pernah direbut oleh pasukan salib kini berhasil direbut kembali oleh kaum muslimin yang menjadi tanda perang salib telah berakhir. Nah, pengaruh terhadap Eropa ini yang pertama itu meskipun pihak Kristen Eropa menderita kekalahan dalam perang salib, namun mereka ini berkenalan dengan peradaban Islam yang sudah maju. Nah, mengalihkan beberapa disiplin ilmu yang saat itu berkembang pesat di dunia Islam, sehingga turut berpengaruh terhadap peningkatan peradaban bangsa Eropa yang beberapa abad sesudahnya. Nah, sekian penjelasan tentang perang salib dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.